warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita akan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada bulan ini Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan, kenikmatan dalam rangka melaksanakan ibadah Allah serta kita mengikuti pengajian dan sebentar lagi akan disampaikan dalam pihak kepada kita. Mudah-mudahan bersama-sama mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita adakan salam serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana dengan ada salah beliau kita dapat berteguh membawa kita di alam kebenaran kalam yang berilmu pengetahuan seperti kelas kali ini. Bapak-bapak dan ibu dengan tidak buka di mahfad nanti, marilah kita bersama menyimak dan mendengar dan mengambil intisari kita pada malam ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam sehari-hari. Kepada Abia pada malam ini adalah kita Abia Hidayatullah akan dari Pekanbaru. Kepada Abia waktu tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah, jemaah Masjid Muhsinin yang kami hormati, beliau ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pemimpin imamah yang besar tak disebut gelar, kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat terbesar, nikmatul azam, yakni nikmat Islam. Islam sebagai satu-satunya agama, inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang datang dari Allah. Tak ada agama kecuali Islam. Selain Islam tidak ada. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah mengungkapkan dan Allah tegaskan di surah ketiga ayat ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa saja yang mencari mengambil selain Islam sebagai agama. Islam itu ad-din wal mabda, sebagai agama dan aturan hidup. Maka diambil selain Islam, ghairal islami dina, mengambil selain Islam, falan yuqbala minhu, maka sampai kapanpun lan yuqbala, takkan pernah diterima minhu, dari apa yang diambil selain Islam itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, melainkan di akhirat nanti tergolong kepada kelompok orang-orang yang merugi. Maka dari itu sudah sepantasnya kita bersyukur atas nikmat Islam ini. Maka insyaallah ketika kita terus kaji, pelajari, pahami dan amalkan Islam ini, maka sesuailah dengan doa yang kita selalu lantunkan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Rabb kami, pengatur kami, atina fid dunya hasanah. Datangkan bagi kami
kehidupan yang baik di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan yang baik pula di akhirat. Wa qina adzabannar, jauhkan kami dari azab neraka. Itu tak akan bisa kita peroleh kecuali hanya bersama dengan Islam. Maka dari itu kita syukuri nikmat tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, melanjutkan bahasan kajian kita sebelumnya. Pada bulan lalu membahas tentang seputar akad di dalam Islam. Kita sudah bahas makna akad. Akad secara bahasa, makna lugha, makna istilah atau makna syar'inya. Dan kita juga sudah bahas yang menentukan akad itu syar'i tidak syar'i adalah ditentukan oleh dua hal. Pertama rukun dan syarat. Yang kedua syarat. Kalau rukun terpenuhi, syarat terpenuhi, maka akad menjadi sah. Kalau rukun tidak terpenuhi, maka akad menjadi tidak sah. Makanya secara makna syar'i dari akad itu irtibat ijabi qabulin ala wajhil masyru', terikat ijab dan qabul. Maka dikatakan akad itu ada ijab qabul. Kalau ijab qabul tidak ada, maka tidak ada akad. Tidak ada akad. Dan ijab qabul atau makna lain, nama istilah lainnya namanya sighah, kullu ma yadullu 'ala ridho. Setiap apa saja yang menunjukkan kerelaan. Itu sighah, itulah ijab qabul. Ya, maka ijab qabul ini harus irtibat, terikat. Kalau dia terikat, dia ala wajhi masyru', dia harus syar'i. Syar'i itu nanti diukur dari rukun syaratnya, terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi, yazharu atharahu fi mahallihi, maka akan memberi dampak terhadap akad, objek yang diakadkan. Maka kalau akadnya syar'i, objeknya halal. Akad syar'i, objeknya tidak halal. Maka ukuran syar'i dan syar'i bukan nama, ukuran syar'i dan syar'i bukan label, ukuran syar'i dan syar'i bukan orang pelaku, tapi yang mengukur syar'i tidak syar'inya akad, transaksi, muamalah itu diukur dari ijab qabul atau akadnya syar'i atau tidak. Nah, ukuran syar'inya apa? Masruhnya itu dilihat dari dua hal tadi. Pertama rukunnya. Kalau rukunnya terpenuhi, akad sah. Yang kedua syarat. Rukun syarat terpenuhi, akadnya sahih. Rukun syarat tidak terpenuhi, akadnya sah. Nah, kita sudah bahas Bapak Ibu, ada 3 rukun kemarin. Pertama ada sighah. Yang kedua aqidain, dua pihak yang berakad. Yang ketiga maqul alaih, objek yang diakadkan. 3 ini harus ada. 1 dari 3 tidak ada, tidak syar'i. 1 dari 3 tak terpenuhi, tidak syar'i. Kita sudah singgung misalkan berdirinya PT. PT itu tidak memenuhi unsur sighah. Adanya cuma qabul, tidak terpenuhi ijab. Padahal akad itu harus ada ijab qabul. PT berdiri hanya kesepakatan, bersepakat, berarti qabul, tidak ada penyerahan ijab, maka tidak terpenuhi unsur sighah, maka akadnya jadi batil. PT, perusahaan terbatas, bukan perguruan tinggi ya. PT, perusahaan terbatas. Nah, ini batil. Kalau batil, semua turunan dari akad batil itu yang berkaitan dengan batil, akad batil, maka tidak sah dimiliki. Makanya saham di PT tidak halal. Ustaz, gimana Ustaz jual beli saham? Sama, PT-nya tidak syar'i, maka jual beli saham. Saham lahir dari PT, maka saham tidak sah. Begitu seterusnya, Bapak Ibu. Yang kedua harus terpenuhi syarat. Nah, kita sudah bahas syarat yang kemarin. Pertama harus saling ridho. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Taradin lil musyarakah. Saling, ungkapan saling. Jadi dua pihak yang berakad akidah itu harus saling ridho, saling suka. Tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada ikrar. Kalau ada ikrar dalam akad tidak terpenuhi unsur syarat. Apa syaratnya? Saling ridho. Berarti kalau ada yang dipaksa, terpaksa, berarti ada satu cuma yang ridho. Padahal ayat di surah An-Nisa itu ayat ke-29 itu menjelaskan
taradum minkum, harus saling suka, saling ridho, saling rela. Kalau satu aja yang ridho, satu enggak, akad menjadi tidak sah. Tidak sahnya kenapa? Bukan rukun, tapi syaratnya. Yang kedua, objeknya diakui sepanjang halal dan thayyibah. Jadi hari ini banyak orang melihat syar'inya muamalah dari objeknya saja. Kalau yang diakadkan itu objeknya halal, ya udah syar'i lah itu. Enggak, ada banyak. Misalkan PT, kalau pabrik miras, PT perusahaan terbatas minuman keras misalkan. Nah itu jelas haram. Kenapa? Objeknya haram. Tapi ini kan pabrik perusahaan terbatas tempe. Tempe halal haram? Halal. Nah jadi gimana? Kan apa-apa. Nah, ini yang terkadang kita melihat, hanya melihat dari objek. Padahal objek itu salah satu dari syarat. Ada syarat-syarat yang lain, bahkan ada rukun yang harus diperhatikan. Ada rukun yang harus diperhatikan. Bahkan sifatnya yang bermasalah, walaupun objeknya halal diakadkan, tapi kalau tidak terpenuhi ijab qabul, maka akad juga tidak syar'i. PT, apapun namanya PT itu umumnya kalau merujuk kepada undang-undang PT di Indonesia, itu tak terpenuhi unsur sigot. Baik dia halal dan thayyibah atau tidak, hukum berdirinya PT itu sudah bermasalah. Walaupun objeknya halal. Yang di perusahaan itu cuma memproduksi yang kayak tadi lah, tempe, kerupuk udang. Kalau di Bangkinang apa namanya? Yang lebih ini makanannya, Pak. Ini bukan minta diajak makan itu nanti ya. Bolu kemojo, ya, bolu kemojo atau apa pula namanya yang halal-halal, karena pendirinya PT tidak syar'i, jadi tidak syar'i. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, uang ada sebagai alat tukar, tidak sebagai komoditas. Jadi uang itu sebagai alat tukar, medium of exchange, sebagai satuan pengukur nilai barang, nilai jasa. Mengukur nilai barang, uang menjadi standar harga. Harganya 3.000 uang. Nah itulah fungsi uang. Mengukur menjadi satuan penghitung pengukur nilai. Nilai barang, berapa barang di harganya? 2.000, maka 3.000, 5.000, 7.000. Nah yang 5.000, 2.000, 7.000, 10.000 itu uang. Itulah fungsi uang. Maka uang nggak boleh berubah fungsi jadi barang. Maka uang tidak boleh diperjualbelikan seperti forex. Ada bisnis forex trading, memperdagangkan uang misalkan. Itu jelas enggak? Itu bahkan menimbun uang, kanzul mal bahayanya. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata, orang-orang yang menimbun, menyimpan, menahan uang, dia kumpulkan uang tak punya tujuan jelas, itu namanya kanzul mal. Yaknizuna dzahaba wal fiddata, emas dan perak termasuk rupiah. Karena emas perak itu adalah uang mata uang dulu. Emas mata uang dinar, perak mata uang dirham. Islam menggunakan dua model mata uang, sistem dui logam, namanya dinar dirham. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Nah, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata, orang yang mengumpulkan, menimbun emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tak menginfakkannya, membelanjakannya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kasih kabar gembira berupa azab yang pedih. Jadi duit banyak, hati-hati juga. Kalau Bapak Ibu simpan di rumah, simpan di bank, simpan di lembaga tertentu, numpuk dia di situ, tak dibelanjakan, tidak dikelola ke sektor real, maka ini diancam oleh Allah dengan ancaman bi'adzabin alim. Maka hati-hati. Maka uang sebagai alat tukar, bukan sebagai barang yang diperdagangkan. Uang sebagai satuan mengukur nilai barang, uang jadi harga, mengukur nilai jasa, uang menjadi standar dari upah.
Pegawai negeri sipil ketika baru masuk gajinya 3,5 juta. Nah, 3,5 juta itu apa? Uang. Ada orang kuli bangunan ikut kerja bangunan, digaji sehari 120.000. Nah, 120.000 itu uang. Jadi itulah fungsi uang, mengukur nilai barang, uang menjadi standar harga, nilai jasa, uang sebagai standar dari upah. Jadi duit itu tak boleh diperjualbelikan. Ustaz, gimana kalau falas? Money changer itu falas dilakukan untuk memudahkan transaksi. Hukumnya boleh. Jadi Bapak Ibu, kita rupiah pergi ke luar negeri, misalkan ke Malaysia, tak laku rupiah di sana, tukarlah dengan ringgit, atau orang sana bilang dolar Malaysia. Ringgit ditukar dengan ringgit, baru kita bisa bertransaksi di sana. Maka menukar untuk transaksi hukumnya boleh. Tapi kalau menukar untuk cari selisih, dolar lagi anjlok dibeli, nanti pas naik dia tujuannya kalau udah naik dijual. Ini namanya pemburu dolar, kalau istilah teman-teman dalam ekonomi itu nama pemburu dolar. Ini masuk kepada ancaman walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah. Maka ancamannya fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka hati-hati. Ini yang ketiga. Yang keempat kemarin, harus terhindar dari 3 prinsip yang tergabung dalam satu singkatan maghrib, maisir, gharar, riba. Maghrib, MA maisir, GH gharar, RIB riba. Nah, jadi akad tak boleh ada unsur maghrib. Ini bukan berarti tak boleh waktu maghrib berakad. Ini maghrib katanya Ustaz. Nah, ini apalagi salah-salah dengar kan? Tadi kajian di Masjid Muslim itu lain kan kajiannya. Kok lain? Tak boleh katanya berakad maghrib. Itu singkatan. Maghrib itu maisir. Maisir itu judi, spekulasi, gambling. Gharar, tidak jelas, penipuan, penyesatan, riba. Riba ini juga ya termasuk akadnya menjadi tidak sah. Tidak hanya tidak sah, kalau sudah terjebak ke riba, itu ancaman yang ngeri dan tegas dari Allah. Bahkan salah satu dari 7 dosa besar kan. Ijtanibus sab'a maubiqat. Jauhilah ada kalian 7 dosa yang akan membinasakan kalian. Apa diantaranya? Akilah riba. Para pemakan riba. Kalau gitu yang makan aja sah, yang ngasih enggak apa-apa. Allah Rasul tegaskan dalam hadis yang lain. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam laknat. Siapa yang laknat? Akilah riba, yang memakan. Sesuai dengan hadis tadi. Apakah cuma itu? Enggak. Wa mukilahu, yang tukang kasih yang jadi perantara. Ya, handphone berbunyi riba ada, ya, bertambah. Wakatibahu, tukang tulis, wasaidahi, 2 saksi dalam transaksi riba. Wahum sawaun, mereka sama-sama bersalah, sama-sama dilaknat, sama-sama saja. Intinya sama kawan, kesono sama. Baik yang makan maupun menerima, baik yang ngasih atau perantara, baik yang tukang tulis maupun 2 saksi, sawakun, sama. Maka ini 4 nih masuk kategori transaksi riba yang akan maubiqat, yang akan membinasakan. Apalagi kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam Al-Baqarah ya 279 itu. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Ngeri itu. Fa illam taf'alu, jika kalian mereka masih melakukan apa? Di ayat 278 tidak mau meninggalkan sisa riba. Karena di ayat 278 perintahnya wa daru ma baqiya minal riba. Bukti orang beriman bertakwa, ya ayyuhallazina amanu taqullah, beriman bertakwa kepada Allah. Apa buktinya? Wa zaru ma baqiya minal riba. Tinggalkan sisanya yang ditinggalkan, apalagi yang banyak. Makanya tidak ada sebenarnya alasan tertolak kalau ada yang beranggapan tidak apa-apa riba kalau tak berlipat ganda, tertolak. Itu ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ya, hai orang beriman, la taqulur riba adhafa mudhafah. Jangan kalian makan
melakukan riba yang berlipat ganda. Itu tahap sebelumnya. Tahap kedua, ketiga dari pelarangan. Tahap keempat di Al-Baqarah 275, 278, 279, 278 itu memerintahkan wa daru ma baqiya min riba. Tinggalkan sisa. 1.000 Ustaz, kalau itu sisanya tinggalkan. 100.000 cuma Ustaz bunganya, minjam 100 juta, bunganya cuma 100.000 sebulan, 100.000 setahun. Apa tidak kecil itu Ustaz? Iya, itu sisa. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Nah, kalau masih melakukan di 279 itu tegas, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Mereka memandangkan perang, mengizinkan Allah dan Rasul yang memerangi mereka. Artinya apa? Mengajak Allah dan Rasul berantem, bercokak. Allah yang menciptakan alam manusia kehidupan, Allah yang mengatur hidup kita ini, Allah yang nanti memberikan, menetapkan kita berhak masuk surga atau neraka. Allah itu pula lah yang kita tantang, ajak bercokak. Kira-kira gimana? Mungkin ya kita akan masuk surga? Kita jawab masing-masing. Apalagi Bapak Ibu ini mau menghadapi Ramadan, menghadapi bulan puasa di penghujung Sya'ban ini, maka berhati-hati kita dan harus kita pastikan betul kalau masuk ke Ramadan itu benar-benar dalam keadaan suci. Makanya salah satu persiapan kita tazkiyatun nafsi, mensucikan diri kita. Diri kita disucikan baik zahir maupun batin. Hujjatul Islam Imam Ghazali mengatakan badan zahir disucikan dengan air, batin disucikan dengan istighfar dan taubat. Istighfar kalau dosa kecil, taubat kalau dosa besar. Itu dilakukan sebelum masuk Ramadan, sehingga berada di Ramadan kita benar suci. Gimana kalau saat berada di Ramadan masih tetap melakukan maksiat, dosa besar, termasuk riba? Menurut ulama 4 mazhab, Imam Malik, Syafi'i, Hanafi, Ahmad bin Hanbal, maka puasanya tidak dinilai pahala di sisi Allah. Ya, kan ada hadisnya terkait dengan puasa itu, kalau rofa, menggunjing itu kan merusak pahala puasa kan. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang berpuasa tak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena puasanya tidak menahan diri dari hal yang merusak pahala puasa. Apa salah satunya? Cuma sering disampaikan ke kita menggunjing. Betulkah? Ya, riba itu merusak pahala. Tapi ada yang lebih besar dari itu. Apa? Melakukan transaksi ribawi. Kalau kita melakukan transaksi ribawi, menurut ulama 4 mazhab tidak ada puasa baginya. Bahkan menurut Imam Ibnu Hazm itu ngeri lagi. Imam Al-Auza'i juga mengatakan demikian. Apa katanya? Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan dan kita masih melakukan kemaksiatan, puasanya tidak hanya tidak mendapatkan pahala saja, tetapi puasanya batal. Kalau batal berarti wajib diqadha. Ngeri. Ngeri. Makanya riba itu ngeri banget. Ngeri banget. Boleh semua biasa. Maka dari itu nih maisir, gharar, riba. Nah selanjutnya apa? Akad itu nggak usah kita lama-lama bahasnya, nanti aja. Akad itu tidak boleh mengandung unsur haram. Di samping tidak boleh ada maisir, gharar, riba, tidak boleh mengandung unsur haram. Tadi saling ridho, objeknya halal, uang sebagai alat pengukur nilai, tambah 3, bab yang ke-7, akad tak boleh mengandung unsur haram. Apapun bentuk keharaman, wal wasilatu ilal haram haramun. Wasilah yang mengantarkan kepada keharaman hukumnya jadi haram. Haram apapun namanya diakadkan, membuat akad menjadi tidak sah. Ya. Kullu man a'ana ala maksiatin haram. Setiap apa saja yang menolong, membantu kepada kemaksiatan, hukumnya haram. Maka akad yang mengantar menjadi jalan orang melakukan maksiat itu jadi haram. Bapak Ibu tak melakukan riba, tapi memfasilitasi orang supaya riba. Itu al-wasilatu ilal haram haram. Kullu man a'ana ala ma'siyah
haram, maka hukumnya tetap haram. Maka akad tidak boleh mengandung unsur haram. Selanjutnya apa? Akad tidak boleh mengandung unsur kezaliman. Prinsip dari akad itu harus mengedepankan prinsip adil. La tuzlimuna wa la tuzlamun. Jangan menzalimi, jangan dizalimi. La darara wa la dirar. Kita tak boleh mudorotkan orang pun tak boleh mudorotkan kita. Kita tak boleh dimudorotkan, kita pun tak boleh memudorotkan. Kita tak boleh dimudorotkan, kita tak boleh memudorotkan. Kita orang tak boleh dimudorotkan. La darara wa la dirar. Maka akad tidak boleh ada unsur zalim. Yang berikutnya apa? Ada berapa tadi? Saling ridho, objeknya halal, uang sebagai alat tukar, maisir, gharar, riba, haram, zulum, zalim. 8. Yang 9, tidak mengandung prinsip time value of money, prinsip waktu dengan uang. Artinya apa? Prinsip ini dipakai Bapak Ibu di dalam prinsip ekonomi konvensional, ekonomi kapitalis yang hari ini mendominasi dunia. Makanya dalam prinsip ekonomi yang mengadopsi prinsip time value of money ini membenarkan uang dipinjamkan ke orang lain dan orang yang meminjamkan itu harus mengembalikan pokok plus tambahan. Makanya dalam hutang dibolehkan, kalau prinsip ini dipakai, dibolehkan memberikan tambahan. Dalam Islam gimana? Riba. 1 juta dipinjamkan, 1 juta kembalikan. 1 juta diutangi, 1 juta dikembalikan. 2020 diutangi 1 juta, 2040 20 tahun lamanya diutangi 1 juta. Berapa harus dikembalikan? Tetap 1 juta. Kenapa tidak boleh? Ini hutang qard. Hutang qard itu kata Nabi, kullu qardin jarra manfaat. Setiap hutang piutang jarra manfaat, yang mendatangkan manfaat, fahuwa riba. Dia termasuk riba, disebut riba. Jadi yang mendatangkan manfaat, apapun namanya. Bahkan kata Nabi, tunggangan pun ditawari ketika si A si B berhutang. A berhutang dengan si B, ya. Ketika si B ini jalan butuh pertolongan, jalan dia ditawari oleh si A tunggangan, bawa kendaraan, nepeng yuk, kuantan. Ayo kata si B. Maka ketika si B naik, itu masuk kategori jarra manfaat, fahuwa riba. Bahkan kata Nabi, rumput kering pun itu jadi riba. Makanya prinsip time value of money itu tidak boleh dipakai. Ya, yang sering kita dengar lah, apa namanya, waktu itu adalah uang. Time is money. Waktu uang. Itu turunan dari prinsip time value of money. Yang dalam Islam itu apa? Prinsip value of time. Nilai itu tergantung waktu. Waktu yang berbicara. Time will tell. Waktu bicara. Hari ini dikeluarkan modal 100 juta buat usaha. Kita tengok setahun akan datang. Waktu yang bicara. Bisa untung, bisa rugi, bisa balik modal. Tapi kalau prinsip time value of money, 100 juta hari ini dikasih, tahun depan setahun akan datang mesti 1 juta plus kelebihan. Itu bedanya, Pak. Maka dalam Islam fikih tidak boleh mengandung prinsip time value of money. Ya, yang kedua yang berikutnya, akad tidak boleh mengandung unsur mu'allaq, double akad. Akad ganda. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang al-bai'ani fi bai'ah, dua jual beli dalam satu jual beli. Wa an safqataini fi safqah, dua akad dalam satu transaksi. Maka ini tidak boleh. Dua akad satu transaksi tidak boleh. Dua jual beli dalam satu jual beli tidak boleh. Saya jual handphone ini dengan kamu, tapi dengan syarat kamu harus jual kulkasmu ke saya. Saya jual rumah ini ke kamu, tapi dengan syarat kamu harus jual kebunmu ke saya. Ini namanya mu'allaq. Akad seperti ini tidak boleh. Itu namanya dua jual beli dalam satu jual beli.
Atau 2 akad dalam satu transaksi juga tidak boleh. Apa praktek terkini? Hati-hati sistem COD ketika transaksi online, cash on delivery. Mesan barang secara online tapi bayar di tempat, namanya COD, cash on delivery. Pesan barang, berapa harga barang? 1 juta. Kapan dibayar? Tak langsung, waktu barang sudah tiba baru dibayar. Sementara barang nyampe ke kita bukan penjual yang antar, melibatkan pihak ketiga. Maka ada 3 pihak yang berakad. Pertama konsumen, pembeli. Yang kedua penjual, supplier, distributor. Yang ketiga jasa atau kurir. Maka 3 pihak berakad. Antara konsumen dengan pembeli dengan penjual akad jual beli barang tertentu. Antara konsumen dengan kurir berakad jasa. Kalau dibayar transfer harga barang 1 juta, transfer duitnya, berarti terlepas antara konsumen dengan penjual. Tapi ketika barang sudah tiba di tempat, baru itu dibayar, maka barang diserahkan, serahkan uang. Harga barang 1 juta, harga ongkir 200.000 misalkan, 1.200.000, 1.200.000 itu diserahkan, barang diterima, maka ketika itu terjadi 2 akad. Pertama akad jual beli barang tertentu, yang kedua akad ijarah, akdun ala manfaatin bi'audin, akad atas manfaat dengan yang terdapat kompensasi. Maka di double akad, kena larangan hadis Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, an safqataini fi safqah, 2 akad dalam satu transaksi. Banyak bentuk yang lain, termasuk mohon maaf di pegadaian. Butuh duit 10 juta, ada barang yang bisa dianggunkan, nilainya kalau dijual 1,5 juta, sudah dapat pinjaman dari pegadaian 1 juta, jaminan barang yang nilainya 1,5 juta. Tapi barang dititipkan, yang menitipkan barang itu kena biaya penyimpanan, safe deposit box, simpan simpan barang, tempat penyimpanan barang yang diagungkan. Maka yang berhutang itu dikenakan, pertama dia terjadi akad rahan gadai, yang kedua terjadi akad ijarah. Barang disyaratkan disimpan di situ dan biaya dibebankan kepada yang punya barang. Maka ketika itu terjadi double akad. Pertama akad rohan, akad gadai, yang kedua akad ijarah. Satu transaksi pegadaian. Ansaf qataini fi safqah. Maka dari itu Bapak Ibu, banyak perkara yang hari ini terjadi di tengah kehidupan kita yang mengandung unsur double akad. Yang berikutnya, akad tidak boleh mengandung unsur rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Nah, tidak boleh mengandung unsur rekayasa, baik rekayasa permintaan maupun penawaran. Kalau rekayasa permintaan namanya najas, rekayasa penawaran namanya ihtikar. Najas baikun najas, direkayasa, yang seperti itu tidak boleh. Gimana orang tertarik beli, direkayasa seakan-akan orang ramai membeli. Itu namanya najas. Dulu kalau Bapak Ibu ke Pekanbaru banyak itu jumpai di daerah pasar apa tuh? Cipuan. Itu banyak. Letakkan meja, ada barang yang dijual, nanti ada berapa orang pura-nawar. Berapa nih? Oh, pura nego-nego. Kita lewat tertarik. Kan orang nawar-nawar berarti barangnya bagus. Padahal yang nawar ini bukan mau beli, ini merekayasa pembeli mau membeli. Ini namanya rekayasa permintaan. Najas, baikun najas itu dilarang oleh Nabi. Jual beli rekayasa, merekayasa konsumen mau beli. Tapi beda kalau Bapak Ibu bukan rekayasa, menampilkan sisi positif dari kelebihan-kelebihan, itu tidak apa-apa. Ini pura-pura beli supaya orang mau beli. Kalau contoh umumnya kayak jual obat lah. Mohon maaf, jangan marah ya tukang jual obat. Saya pernah jumpai kasus jual obat. Jual obat itu setelah interaksi dia nanti dia jual minyak atau apa lah. Kalau minyak ini minyak bukan sembarang minyak. Ini minyak dari 1000 akar di dunia.
mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Maroko, seluruh dunia urat-urat akar-akar ada di dalam minyak ini. Yang patah bisa sembuh, semua penyakit sembuh dengan dioleskan. Siapa yang mau coba? Ada tampil maju. Apa keluhan? Sakit pinggang. Dioles. Gimana rasanya? Ada perubahan. Oh, kalau gitu saya beli. Berapa harganya? Cuma 25.000. Saya beli 2. Kasih duit 50. Betulkah membeli? Saya pernah ketemu bukan pembeli. Itu kawannya yang di kaki. Wah, bapak-bapak yang nengok, wih betul ya. Dibelilah 5 botol. Habis ke 5 botolnya. Bukan malah hilang, bertambah panas ini. Melupas kulit lu. Ya. Nah, ini namanya rekayasa permintaan. Namanya bai'un najas. Jual beli yang dilarang. Yang kedua, rekayasa penawaran. Rekayasa penawaran itu penimbunan. Merekayasa penawaran. Jadi barang itu ditimbun. Penimbunan itu ihtikar namanya. Manitakara fahuwa khoti'un. Siapa saja yang melakukan penimbunan fahuwa khoti'un, maka dia melakukan kesalahan. Khoti'un, khoto' itu mana dosa. Jadi siapa yang menimbun dia berdosa. Apa makna menimbun ini? Menimbun untuk merusak harga di pasar. BBM mau naik, langka barangnya. Nanti kalau udah mulai harga baru keluar dengan produk lama, harga baru. Atau saat langka itu dijual dengan harga melambung. Tujuannya menimbun itu namanya ihtikar. Maka kata Nabi, fahuwa khoti'un, maka dia berdosa. Makanya ini rekayasa penawaran. Yang terakhir, Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, akad tidak boleh mengandung unsur kolusi dan riswah. Riswah, ar-rosi wal murtasi kulluhum finnar. Yang menyuap sama yang menerima suap, yang menyogok sama menerima sogok, kulluhum finnar. Sama-sama mereka, setiap mereka itu berada finnar, di neraka. Maka menyuap, meriswah, nyogok sama neraka. Sekarang bahasanya macam-macam. Ada riswah itu dengan bahasa yang indah. Apa bahasa indahnya? Duit terima kasih, duit kopi, duit rokok, duit pulsa, duit bensin. Duit-duit ini kalau dikasih lancar urusan, kalau tak dikasih macet urusan. Ini riswah. Ukurannya itu. Kenapa Pak Ustaz? Cuma 100.000. Kalau itu menentukan urusannya lancar, maka itu riswah. Kaitannya dengan apa? Dengan orang pembuat kebijakan. Dikasih 100 juta, misalkan lulus dia sebagai karyawan kah, sebagai pegawai kah? Kalau tak dikasih tak lulus. Nah, itu riswah. Ya. Kalau dikasih di awal, nyogok itu kan di awal. Nih. Tapi tidak dikasih di awal Ustaz. Kalau udah lulus nanti baru dikasih. Tapi berjanji bersepakat di awal, itu bukan riswah. Namanya hadiah, tapi hadiah yang haram. Bukankah Nabi mengatakan tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian saling mencintai. Itu hadiah tujuannya membahagiakan, tidak ada kaitannya dengan urusan kebijakan. Teman walimahan nikah, kita kasih hadiah. Tahabu. Anaknya lahir, kasih hadiah. Tahabu. Karyawan karirnya melejit, maka dikasih hadiah. Tahabu. Begitu seterusnya. Tapi kalau dikasih, dengan dikasih itu keinginan terwujud, lancar urusannya. Kalau tak dikasih macet urusannya, itu namanya riswah. Ar-rosi wal murtasi kulluhum finnar. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia, ada 12 syarat menurut SAK, standar akuntansi keuangan syariah, terkait dengan syarat-syarat di dalam akad. Sebagai terakhir tambahan, akad mesti terjadi pada barang atau jasa. Itu ditulis di dalam kitab An-Nizamul Iqtisadi fil Islam. Di sana dijelaskan akad harus terjadi pada ain awil manfaah,
Akad harus terjadi pada barang atau pada jasa. Kalau tidak di barang, tidak di jasa, maka tidak sah. Di barang harus ada wujudnya. Misalkan jual beli air, airnya mana? Nih. Kalau tidak ada, airnya mana? Tidak ada. Goron. Kalau di jasa, setelah diakadkan langsung bisa dimanfaatkan. Maka itu sifat tabiat dari jasa. Ketika akad itu tidak terjadi pada barang atau tidak terjadi pada jasa, maka akad itu tidak sah. Apa contohnya? Asuransi. Orang Jawa kalau udah asu udah tahu. Asuransi tidak di barang, tidak di jasa. Apa yang diakadkan di asuransi? Bukan barang, karena barangnya tidak ada. Bukan jasa, karena tak langsung bisa dimanfaatkan. Contoh asuransi jiwa, kalau mati, kalau tak mati. Asuransi pendidikan, kalau sekolah, kalau tak sekolah. Asuransi kecelakaan, mengalami kecelakaan dulu, kalau tak mengalami kecelakaan. Kalau tak dapat musibah, tak dapat klaim. Berarti yang diakadkan apa? Bukan jasa. Barang juga bukan, jasa juga bukan. Apa yang diakadkan di asuransi? Resiko, janji. Mengakadkan resiko itu bisa terjadi, bisa tidak. Orang kecelakaan atau tidak kecelakaan, tidak ada yang bisa menjamin orang itu mengalami kecelakaan atau tidak. Contoh orang bawa motor, ngebut dia, tak ada jaminan bawa motor ngebut kecelakaan. Lambat dia, tak ada jaminan juga tidak kecelakaan. Kadang-kadang ngebut mengalami kecelakaan, bisa jadi tidak. Kadang-kadang lambat bisa jadi tidak kecelakaan, bisa jadi juga kecelakaan. Kadang bukan dia, kalau lambat dia yang menabrak, dia ditabrak orang. Ini resiko. Diakadkan resiko sama mengakadkan sesuatu yang tidak jelas, gharar. Maka mengakadkan sesuatu yang tidak pada barang, tidak pada jasa, ini mengakadnya gharar. Contohnya apa? Asuransi. Maka dari itu, ini tambahan dari 12 syarat tadi. Kalau ke-12 syarat ini bisa dihindar oleh kita, maka akad transaksi itu memenuhi syarat. Kalau rukun terpenuhi, syarat terpenuhi, akad menjadi sah. Rukun tak terpenuhi, syarat terpenuhi, akad batil. Rukun syarat tak terpenuhi, akad batil. Kalau syarat saja terpenuhi, syarat tidak terpenuhi, rukunnya terpenuhi, akadnya menjadi fasad. Fasad alias rusak, sama-sama tidak sah. Saya kira demikian. Azan Isya berkumandang. Untuk sementara kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan menjelang waktu iqamah ya, iqamah dikumandangkan. Mungkin saya langsung saja, kalau ada Bapak Ibu yang mau sharing, menyampaikan suatu hal terkait dengan materi yang kami sampaikan tadi, bersilakan langsung saja. Ada pertanyaan kali? Boleh? Nggak ada? Ya, silakan. Ya. Jadi intinya tadi kan Ustaz bilang tidak boleh ada dua ya, akad dalam satu transaksi. Jadi hikmahnya itu kira-kira kenapa dilarang? ya, baik Bapak Ibu yang berbahagia, tidak semua perintah ada dijelaskan manfaat. Begitu juga tidak semua larangan ada mengandung mudaratan dijelaskan oleh Allah maupun Rasul. Ada perkara yang kita tidak perlu bertanya apa hikmah dan manfaat, ya, apa mudaratnya.
kalau kita meninggalkan, tapi kita harus mentaatinya. Ya, karena tidak semua perkara yang dijelaskan. Tapi kalau kita cari-cari yang tidak ada nasnya, tidak ada Al-Quran maupun hadis, itu namanya hikmah akliyah. Hikmah itu yang lebih tepat hikmah syariah, manfaat yang dijelaskan oleh syariat. Al-Quran, hadis menjelaskannya. Contoh sholat, apa hikmahnya? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu hikmah, namanya hikmah syariah. Hikmahnya mencegah perbuatan keji dari perbuatan keji dan munkar yang dijelaskan oleh syariat. Tapi ada yang tak dijelaskan oleh syariat. Sebagian itu mencari-cari. Nah, bisa iya, bisa tidak. Itu benar. Yang kedua, kita itu diperintahkan atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, pasti ada atiullah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Taati Allah, taati Rasul, pasti kalian mendapatkan rahmat, kebaikan. Ya, apa kebaikannya? Ada dijelaskan, ada tidak. Ya, ada menjelaskan, ada tidak. Makanya kita mentaati, melakukan sesuatu bukan karena manfaat, meninggalkan sesuatu bukan karena mudarat, tapi melakukan sesuatu karena perintah. Terlepas ada manfaat atau tidak. Meninggalkan sesuatu bukan karena mudarat, tapi karena larangan. Karena larangan. Nah, maka keluar sebuah kaidah fikih di kalangan ulama. Haitsuma takunu syar'u yakunu syar'u takunul maslahah. Di mana diterapkan syariat, perintah diikuti, larangan ditinggalkan, takunul maslahah. Di sana terdapat kebaikan. Tapi kalau mudarat manfaat menjadi tolak ukur kita, bisa jadi melanggar syariat. Contoh, ketika seorang pengusaha bisnisnya lagi gonjang karena modalnya menurun, berkurang, omsetnya menurun, perlu suntikan modal. Ketika dia mencari ke teman yang tidak ada yang ngasih, ketika minta bantu ke keluarganya, ada yang kaya, ada yang mampu, tapi tak mau ngasih. Misal, satu-satunya yang mau ngasih itu lembaga keuangan, tapi dengan syarat riba. Pertanyaan boleh atau tidak? Kalau pendekatan kita maslahat boleh, tapi kalau pendekatan kita syariat mutlak tak boleh. Nah, di situ kita melakukan sesuatu karena perintah, tinggalkan karena larangan, tanpa mempertimbangkan maslahat atau mudarat. Ah, jadi sistem COD tadi gimana? Iya itu tadi. Ya, syariat melarang an safqataini fi safqah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melarang, kan tegas itu. An safqataini fi safqah. Dua akad satu transaksi. Apa peratai contohnya sistem COD tadi, maka udah tinggalkan. Tapi kan ada manfaatnya Ustaz, ada masalahnya, ada kebaikannya. Melakukan sesuatu bukan karena maslahat, tapi karena mudarat. Meninggalkan sesuatu bukan karena melakukan sesuatu bukan karena maslahat, tapi karena perintah. Meninggalkan sesuatu bukan karena mudarat, tapi karena larangan. Sering kita mendengar contoh daging bebo, khinzir itu Pak. Kenapa diharamkan? Orang mencari maslahat secara akliyah, tidak berdasarkan syariat, maka dia akan menilai khinzir, daging bebong atau babi B2 itu haram karena mengandung cacing pita. Itu memandang keharaman karena manfaat mudarat. Pertanyaannya, ketika cacing pitanya itu dihilangkan, hukum daging babi itu apa jadinya? Hah? Kalau karena manfaat boleh, kan cacing pitanya udah mati. Tapi kalau itu pendekatannya karena syariat, haramnya khinzir karena ada ayat hurrimat alaikumul maitat wad damu wa lahmul khinzir. Ya, sungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan dari khamar, khinzir dan seterusnya. Maka kita meninggalkan karena larangan dari Allah, bukan karena mudarat. Hilang tak hilang cacing pita tetap haram. Di situ beda.
Termasuk COD tadi. Kalau dilihat manfaatnya, ya manfaat banyak itu. Apa manfaatnya? Kita tidak ditipu, udah sampai barangnya sesuai, baru kita bayar. Kalau tak sesuai, balikan duit kita belum langsung, kan gitu kan? Tapi ini dua perkara yang beda, Pak. Satu perkara fakta hukum jual beli, satu perkara kita fakta hari ini dalam kondisi yang tidak Islami, penipuan, kecurangan banyak terjadi. Ini dua hal yang beda. Maka harus dihukumi apa? Yang harus kita dahulukan kesesuaian dengan syariat. Begitu. Sama kayak khamar miras kemarin. Itu kalau dipikir manfaatnya kan ada manfaat kan? Padahal innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu, jauhi. Al khamru umul khaba'ith, induknya kekejian, induknya dosa. Khamar tuh induknya dosa, induknya kemaksiatan, induknya kekejian. Orang meminum khamar akan melakukan kekejian-kekejian yang lain. Maka yang melegalkan khamar nenek moyangnya kekejian. Tapi karena pendekatannya manfaat mudarat, legal, kearifan lokal lah katanya, segala macam lah. Pendekatannya karena ekonomi, boleh. Padahal itu nyata keharamannya. Itulah persoalan ketika memandang sesuatu perintah karena manfaat, menilai kelarangan karena mudarat. Ya, manfaat mudarat tidak perlu dipersoalkan, yang penting ketaatan. Nah, sebenarnya ada juga kaidah haitsuma yakunu syar'u fasam faisuma takunu syar'u fasam takunul maslahah fasam masyaallah. Di mana ada maslahat, di sana ada syariat. Ini kaidah penyesatan lah. Ini yang sering dipakai di tengah kehidupan masyarakat kita. Kalau maslahat ada di sana, itulah syariat. Ini kaidah yang tidak jelas turunannya. Ini kaidah dasar dalilnya dari apa? Dari mana tidak jelas. Bahkan ini kaidah titipan ingin memporak-porandakan, menyesatkan umat Islam. Yang benar itu yang bukan kaidah di mana ada maslahat di sana ada syariat, tapi yang benar di mana ada syariat di sana ada maslahat. Haitsuma yakunu syar'u takunul maslahah. Bukan haitsuma takunul maslahah fatamma syar'allah. Ini kaidah yang tidak tepat. Baik, saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Makasih. Sudah masuk waktu kan? Mohon maaf. Berkenaan dengan larangan seperti tadi berkenaan dengan keharaman dan berbagi tadi, nyata-nyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana dengan kaitkan para ulama berkenaan kaidah di dalam kaidah fikih ada dikatakan ad-darurat tubihul mahdurat, kemudaratan itu dibolehkan begini. Jadi apa-apanya dengan darurat itu kondisi di mana darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat menghilangkan kebiasaan. Dalam kondisi normal ideal yang haram tak boleh, khamar tak boleh, khinzir tak boleh, bangkai tak boleh, darah tak boleh kecuali hati dan limpa. Tapi dalam kondisi darurat mahzurat, hilang kebiasaan. Tapi perlu kita pahami, kapan menurut ulama itu dikatakan darurat. Bapak ibu tak punya mobil itu bukan darurat, tak punya rumah bukan darurat. Ada opsi nyewa rumah, kontrak rumah. Tak punya mobil tak darurat, tak punya motor tidak darurat. Kenapa? Ada opsi angkutan umum. Darurat itu apa? Menghilangkan nyawa. Pilihannya satu di antara dua. Lakukan, selamat. Tak lakukan, mati. Itu baru darurat. Makanya digambarkan darurat itu apa? Di tengah hutan, di hutan di mana tidak ada makanan. Coba, kan dari hutan semua kita kan? Maksudnya dari kampung, Pak. Saya itu dari Pagan, Pak, kampung. Nah, ada hutan tak ada makanan. Hutan mana tak ada makanan? Minimal daun kayu ada, bisa dijadikan makanan.
Bahkan banyak tanaman liar yang di hutan itu bisa dimakan. Ini hutan tidak ada makanan, cuma ada B2, khinzir. Kondisi seperti itu baru halal yang haram, dibolehkan, baru disebut darurat. Itu pun kita udah lemas. Saya pun lagi terpikir, kalau baca bahas ini saya terpikir, pilihannya dua. Si bebong tadi juga lemas kelaparan juga, kita lapar juga. Pilihannya dua, kita makan dia atau dia makan kita. Itu pun biqadariha, ada kadar batasan. Nggak sampai kekenyangan, nggak bisa jalan. Bawa stok dulu, nanti tak dapat, enggak. Cuma sekedar mengalas perut, bisa melanjutkan aktif perjalanan. Itu bayangkan, walaupun haram. Ya. Nah, maka kondisi darurat itu perlu kita pahami. Intinya apa? Darurat itu menghilangkan nyawa. Tapi kalau tidak sampai menghilangkan nyawa, tapi kritis lah, itu bukan darurat. Lebih di bawah darurat, namanya musyaqqat. Al-musyaqqatu tajlibut taisir. Contoh, azan masuk, air tidak ada, kita mau berwudu, mau sholat, tapi syarat sah sholat harus berwudu, air tidak ada, kita kekeringan. Al-musyaqqatu tajlibut taisir, maka debu dijadikan solusi untuk bersuci sehingga kita bisa sholat. Itu tidak darurat, tapi musyaqqah, levelnya di bawah darurat. Darurat itu pilihan nomor satu, menghilangkan nyawa. Ini hari ini gampang saja, mau menikah, tak ada duit, buat pesta, minjam duit ke lembaga di Bawi, bilang darurat. Itu tidak darurat. Itu ya sesuatu pilihan kita. Baik, saya kira demikian. Allah a'lam bishawab. Fa'tabiru ila al-absar. Pada Allah saya menampun, pada Bapak Ibu saya mohon maaf karena mau masuk di Ramadan, banyak kata silap, penyampaian kurang berkenan, mohon saya diberikan kemaafan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.